Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menggerakkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Luar biasa, tahun 2023 terus kita lewati hingga tidak terasa sudah kita masuk di bulan kedua, di bulan Februari ini. Mari kita mau berseru di hadapannya. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Yes, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, amin, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Yes. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku mau berkata Tuhan Yesus baik. Yes, ku sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku mau sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Kami mau sembah. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan ku sembah
kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Ku sembah Amin, amin. Kau luar biasa Tuhan. Kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau sembah. Amin. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu Ku senangkan. rindu selalu menyenangkan. Mari sembah Tuhan. Yesus, Kau luar biasa. Kau baik, Kau sempurna, Kau mulia, Kau dahsyat, Kau yang maha besar. Perkasa Kau dahsyat. Kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, menyembah, bersyukur atas kasih-Mu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Kasih-Mu yang baik, kasih-Mu baik, kasih-Mu baik. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaulah yang selalu kami sembah Tuhan, Allah yang perkasa. Kau tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidup kami. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau Allah. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi Nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, Hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. haleluya. Oh, ku Sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain,
satu Tuhan. hanya Kau satu di hatiku. Yes, beri kemuliaan nama Tuhan kita dahsyat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Lord. Kami kembali menghadap kehadiran-Mu. Pagi hari ini jemaat-Mu rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu menyala-nyala hadir di tengah-tengah kami, di hati kami, agar kami ketika di tempat ini kami akan tetap berfokus padamu Tuhan. Kami akan tetap mencari Engkau, dan kami rindu Tuhan memperoleh sesuatu yang luar biasa untuk hadir di pikiran kami dan di hati kami, agar kami ketika keluar dari tempat ini kami menjadi orang-orang yang bersinar, orang-orang yang siap bersaksi tentang kebaikan nama-Mu Tuhan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Segala kuasa jahat, roh-roh gelap kami hancurkan dalam nama Yesus. Kau usir Tuhan dari tempat ini. Biarlah Kau yang beracara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berikan salam hangat, salam sehati dengan katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan, amin. Siap memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Karena kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari apapun di dunia ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, amin. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan haleluya. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat yes, dari dosa. pasti lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan haleluya. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Ku naikkan syukurku. Sekali lagi ku naikkan. Ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Bas memuji Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan,
untuk duduk kembali. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kepada yang bertugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan berguna untuk kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Hanya dalam nama-Mu saja kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, bahkan sehelai di rambutku. Haleluya, tak akan terjatuh. Haleluya, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Oh Tuhan, haleluya, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, tentunya kami juga Tuhan. Oh, haleluya, Tuhan selalu, amin. Kau selalu menjagaku, haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia menegangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yes, selalu menjaga, selalu menjaga. Haleluya. Saya bersama dengan hamba-Nya. Yes, tanpa seizin-Mu. Oh, Kau Tuhan yang menolong.
peliharaku Amin. seumur hidupku. Dalam hidup ini kami sungguh merasakan bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Kalau kami boleh ada hari ini juga karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun dalam hidup kami. Tetapi kami tahu ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus mengabdikan diri kami kepadamu. Kami mau terus berharap dan mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami boleh datang, kami boleh mengucap syukur, memuji dan memuliakan Engkau. Ini tiba saatnya kami boleh duduk bersama-sama untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan, layakkan dan perkenankan kami, sehingga firman yang kami dengar akan benar-benar menguatkan kami, meneguhkan kami, membawa kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh motivator dunia berkata begini, bukan orang yang paling kuat yang bisa bertahan hidup, dan bukan juga orang yang paling pintar yang bisa bertahan hidup. Namun orang yang bisa bertahan hidup adalah orang yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Di sini seolah-olah dia mau mengatakan bahwa perubahan itu mutlak diperlukan untuk tumbuh menuju kepada yang namanya kemajuan. Dan untuk bisa mencapai suatu perubahan itu, tentu perubahan ini akan selalu menuntut kita, yaitu untuk berkorban. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu bahwa perubahan itu jika tanpa pengorbanan bisa dikatakan bukanlah perubahan yang sebenarnya. Sebab perubahan itu pasti disertai dengan yang namanya pengorbanan. Nah, persoalannya kenapa bukan perubahan yang sebenarnya? Jika tanpa pengorbanan, ya, karena itu hanyalah sebuah pertumbuhan saja, bukan perubahan. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang bagi kita Bapak Ibu, mengapa kita harus berubah? Oleh karena itu Bapak Ibu, memang kita harus berubah. Karena itu adalah sesuatu yang kita perlukan, sesuatu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, inilah yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Karena memang perjuangan untuk berubah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena untuk berubah ini diperlukan yang namanya kedisiplinan. Untuk berubah diperlukan tekad yang kuat untuk kita bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan ini. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan yang hidup ini mempunyai pemahaman bahwa konsep ibadah yang benar adalah berbicara tentang hidup kita. Jadi ibadah yang kita jalani ini, Bapak Ibu, apakah ibadah yang kita jalani ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Ini semua tergantung dari persembahan hidup kita secara pribadi. Karena yang Tuhan lihat pada saat kita beribadah adalah kita datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat sebagai persembahan yang kudus. Ini bukan berarti kita tidak punya dosa. Tetapi di sini Bapak Ibu, kita mempunyai pemahaman, yaitu bahwa kita harus mempersiapkan hati yang benar di hadapan Tuhan. Artinya, kita harus benar-benar fokus. Kita harus benar-benar serius di dalam ibadah. Jadi bukan asal-asal saja, tapi kita harus fokus dan serius. Artinya Bapak Ibu, pada saat ibadah yang kita cari adalah Tuhan. Pada saat ibadah yang kita cari Tuhan, bukan berkat. Pada saat kita datang beribadah, yang kita kejar adalah perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi, bukan mujizat. Inilah yang dimaksud sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Ini berarti Bapak Ibu, bahwa ibadah yang kita jalani ini akan memuaskan, ini akan sesuai dengan maunya Tuhan, sehingga hadirat Tuhan bisa kita rasakan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, tapi kan hari ini banyak orang datang ke gereja supaya diberkati, datang ke gereja supaya mengalami mujizat Tuhan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Tuhan melihat hati kita. Kita datang ke gereja, kita harus mempersiapkan hati kita dengan benar di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar fokus dan serius di dalam ibadah. Karena kita datang mencari Tuhan, bukan mencari berkat. Kita datang ingin berjumpa dengan kekasih kita, yaitu Tuhan, bukan mencari mujizatnya. Inilah yang disebut sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Jika kita demikian, ini artinya ibadah yang kita jalani memuaskan. Atau dengan kata lain, ibadah yang kita lakukan sesuai dengan maunya Tuhan. Inilah yang membuat hadirat Tuhan bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita tahu dan kita melakukan ibadah yang benar, maka selanjutnya di dalam ayat 2 yang kita baca tadi,
di situ mengingatkan, yaitu langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan perlu kita ketahui bahwa hasil dari ibadah yang kita lakukan ini akan menjadikan, yaitu kita tidak sama dengan duniawi. Artinya Bapak Ibu, tidak ada lagi jejak dunia di dalam kehidupan kita. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita capai dalam hidup ini, yaitu kita harus menjadi sama seperti Kristus. Sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita, di dalam kita berpakaian, tidak asal-asalan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana caranya? Yaitu agar kita bisa menjadi sama seperti Kristus. Sehingga jejak duniawi, kedagingan kita tidak ada lagi pada kita. Caranya Bapak Ibu adalah melalui perubahan oleh pembaharuan akal budi, yaitu hati, pikiran, dan kehidupan kekristenan kita yang dibaharui oleh Tuhan. Ketika hidup kita dibaharui, maka di sini kita akan memiliki pemahaman yang jelas. Dan pemahaman yang jelas ini Bapak Ibu, maka ini akan membuat kita memiliki semangat yang jelas, semangat yang menggebu-gebu di dalam Tuhan. Pemahaman ini kita miliki setelah kita setia beribadah kepada Tuhan. Setelah kita mengutamakan Dia di dalam segenap hidup kita. Pertanyaannya, kok bisa ya? Ya, karena kita membuka ruang yang luas kepada firman Tuhan dan kepada Roh Kudus dalam bekerja dalam hidup kita dan memperbaharui cara berpikir kita. Sehingga cara berpikir kita tidak sama dengan orang duniawi. Nah, inilah yang dapat membedakan antara kita dengan orang yang di luar. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika dalam hidup ini kita sudah bisa mencapai tingkatan ini artinya bahwa semua yang kita lakukan pasti akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kita harus mengejar sampai kita bisa mencapai tingkatan seperti itu. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, dimanapun kita berada, pasti semuanya akan mendatangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, jika kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan gentar, tidak akan khawatir ketika menghadapi tantangan ujian dalam kehidupan ini. Karena kita akan sanggup menanggung beban. Nah, inilah yang membuat kita akan terus melangkah dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Kita bisa menahan beban, bisa menanggung semua apa yang kita alami dalam hidup ini,
karena Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang menjadi alasannya kalau firman Tuhan dan Roh Kudus itu dapat memperbaharui pikiran kita? Tentu harus ada alasannya. Apa alasannya? Nah, alasan yang pertama yaitu karena firman itu pencipta iman. Firman itu pencipta iman. Kenapa dikatakan pencipta iman? Karena dalam Roma 10 ayat 17 di situ dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan firman Kristus itu kekal sampai selama-lamanya. Dan firman Kristus itu mampu menembus batas kemustahilan. Mungkin bagi kita mustahil, bagi orang di luar sana mustahil, tapi bagi firman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu, dari sini saya mau katakan bahwa sesungguhnya iman itu adalah cara berpikirnya Tuhan. Iman itu cara berpikirnya Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi iman itu cara berpikirnya Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita, sehingga mampu memperbaharui cara berpikir kita. Itulah yang membedakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, maka semakin besar juga iman kita. Betapa perlu dalam hidup ini kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena semakin sering kita membaca dan semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka pikiran kita pun akan semakin diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga dengan semakin diperbaharui pikiran kita, maka kita dapat menghilangkan jejak kedagingan kita. Alasan yang kedua, yaitu karena firman Tuhan adalah terang untuk pikiran kita. Firman Tuhan adalah terang untuk pikiran kita. Karena di dalam Mazmur 119 ayat 30 dikatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi ada dasarnya semua, ada alasannya. Ya. Kalau kita berkata bahwa firman itu adalah terang untuk pikiran kita, alasannya ada, karena firman Tuhan berkata demikian. Ya. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, maka firman itu akan memberi pewahyuan dari surga, sehingga kita dapat melihat, kita dapat menganalisa situasi dengan cara yang benar, sehingga membuat kita tidak salah di dalam bersikap. Jika dalam hidup ini Bapak Ibu terjadi sesuatu dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus periksa diri kita dulu. Bila terjadi sesuatu, periksa diri kita. Apakah kita berbuat dosa atau tidak? Jika kita tidak berbuat dosa, jangan kita juga menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan.
Tetapi kita harus percaya bahwa di balik semua yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Jadi jika pikiran kita kacau, jika pikiran kita sedang kalut, kuncinya bacalah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, maka pikiran kita akan menjadi terang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi betapa perlu dalam hidup ini kita harus selalu mempersiapkan mendengar firman, membaca firman, dan merenungkan firman. Alasan yang ketiga, karena firman Tuhan adalah pengubah pikiran, pemacu transformasi dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 8 dan 11. Roma 10 ayat 8 dan 11 dikatakan demikian. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi Bapak Ibu, jelas bagi kita, jika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Nah, dari apa yang kita baca tadi Bapak Ibu, apa yang dikatakan Bapak Ibu? Dikatakan bahwa firman itu dekat kepada kita. Di mana? Dikatakan di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Sungguh sangat dekat sekali firman ini dengan kita. Dan firman itu menyingkapkan kedalaman kondisi rohani kita. Karenanya Bapak Ibu, saat kita membuka hati, maka firman Tuhan mengubah kita dari dalam keluar. Betapa perlu kita membuka hati buat firman Tuhan. Ketika kita membuka hati, maka di situ firman Tuhan mengubah kita dari dalam dan keluar. Sehingga hati, pikiran dan roh kita mengalami transformasi, mengalami perubahan, sehingga menghasilkan yaitu perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita ingin dan memiliki kerinduan mengalami perubahan dalam hidup ini, mengalami transformasi dalam hidup ini. Oleh sebab itu betapa perlu kita membuka hati kita. Membuka hati kita, dan ketika kita membuka hati, maka disitulah firman Tuhan mengubah pikiran kita. Oleh karena Tuhan mengubah pikiran kita, maka kita akan menghasilkan dan kita bisa melihat melalui perbuatan kita. Perbuatan kita yaitu perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Perbuatan yang berkenan kepada Tuhan ini adalah perbuatan yang melakukan kebenaran firman Tuhan.
Artinya Bapak Ibu, firman Tuhan telah mengubah, telah mentransformasi iman kita, yaitu menjadi iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan. Tapi hari-hari ini kan ada banyak orang berkata, saya memiliki iman di dalam Kristus. Saya setia datang kepada Tuhan. Saya dengar firman Tuhan. Saya terlibat dalam pelayanan. Tetapi kehidupannya tidak disertai perbuatan. Itu nol besar. Banyak kan seperti ini. Hanya omong doang. Nah, kalau orang zaman sekarang dikatakan omdo. Ya, cuman omong doang. Tetapi tidak ada perbuatan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Roma 9 ayat 28 dikatakan demikian. Roma 9 ayat 28, ya. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berfirman, Tuhan juga akan menggenapi firman-Nya. Itu mari Bapak Ibu, kita mau perbaharui pikiran kita. Perbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan respon kita terhadap firman Tuhan adalah membuka hati kita seluas-luasnya bagi firman Tuhan. Ketika kita membuka hati seluas-luasnya, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita, sehingga semakin hari kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang ada di sekitar kita pun, dia akan senang sekali bersahabat dengan kita, bergaul dengan kita. Karena dia melihat satu perubahan besar dalam hidup kita, di dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya. Ayo mari, di sisa umur hidup kita, mari kita mau persiapkan hidup kita. Kita mau membuka hati kita yang seluas-luasnya bagi kebenaran firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, bahwa firman itu buat kita. Percayalah bahwa apa yang kita dengar itu buat kita. Dan percayalah bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti akan dilakukan dengan sempurna dan segera dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkata demikian, Dia akan melakukannya dengan segera. Kita harus menaruh kepercayaan penuh kepada Dia. Sebab apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, pasti akan digenapi. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala, Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami telah mendengar dan menerima firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa hidup kami tujuannya agar kami menjadi serupa dengan Kristus. Tidak sama dengan dunia. Kami harus berubah oleh pembaharuan budi kami. Dan kami harus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan.
Benar firman Tuhan yang kami terima hari ini. Sungguh Tuhan, betapa perlu dalam hidup ini kami mempersiapkan hati kami dengan benar di hadapan-Mu. Kami harus benar-benar fokus dan serius kepada Tuhan di dalam setiap ibadah yang kami ikuti dan kami lakukan. Namun kami sadar ya Tuhan, kami seringkali datang beribadah hanya karena kami mencari berkat. Kami datang beribadah, seringkali kami hanya mencari mujizat-Mu saja. Ini sesuatu yang keliru. Ampuni kami ya Tuhan atas kesalahan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, perbaharui hidup kami, perbaharui cara berpikir kami, sehingga kami terus dapat membuka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, memperbaharui dalam cara berpikir kami, memperbaharui hidup kami ya Tuhan, agar kami dapat mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan kepadamu, dan bahkan hidup kami menjadi terang bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tidak mudah untuk kami dapat melakukan ini ya Tuhan, namun kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami dapat melakukannya. Itulah sebabnya ya Tuhan, dampingi kami, sertai kami Tuhan. Kami rindu hidup kami Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mau terapkan firman-Mu Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman yang luar biasa dari Bapak Pendeta Sukiman. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya persilakan pada yang bertugas untuk maju ke depan. Kita juga akan melihat pengumuman sepekan pada tanggal 12 Februari 2023. Gembala Peserta Sidang Jemaat GBC Antita Kencana mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Sukiman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan juga keluarga. Dan ada jemaat baru kah di sini pada hari ini? Sepertinya tidak ada. Berikutnya, Gembala Sidang Jemaat GBC Antita Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Joko Kriskuanto tanggal 9 Februari. Tidak ada orangnya. Untuk pelayanan ibadah umum Minggu tanggal 12 Februari, worship leader Ibu Lian, singer 1 Ibu Nani, singer 2 Ibu Eva, asri ibadah raya 1 keluarga Bapak Jofran, ibadah raya kedua keluarga Bapak Alvin, operator LCD Saudara John, pemusik Saudari Talia, Saudara Yosi, Saudara Yoda, dan Saudara Avan. Untuk persembahan untuk Bapak Ibu yang tidak mau disebut namanya, untuk persembahan TV monitor untuk gereja, terima kasih atas persembahannya. Dan kegiatan umum GBC Antita Kencana, Ulta Gereja dan Pasca 9 April, PIC-nya ada Ibu Arta. Ini ibadah dan ucapan syukur nanti acaranya. Kemudian ada baptisan air di bulan Mei. Bapak Ibu bisa mempersiapkan, mungkin ada yang siap untuk dibaptis air. Kemudian kita ada acara family gathering 1 atau 29 Juni. Ini PIC-nya Kohengki, tempatnya di daerah Sentul. Kemudian ada ibadah kemerdekaan RI, ini di bulan Agustus nanti, dan PIC-nya adalah Bapak Subroto.
Kemudian di tahun 2023 ini juga ada agenda mission trip kaum pria ke Semarang, PIC Pak Tobing, dan ini pelayanan di tempat Pak Mardi ya di daerah Semarang. Kemudian ada Natal umum tanggal 17 Desember dengan PIC Bapak Ayong. Kemudian kita ada ibadah keluarga dan mesbah doa bagi Bapak Ibu yang rindu rumahnya bisa ditempati untuk beribadah. Boleh hubungi sekretariat gereja. Apabila tidak diadakan mesbah doa via online ya, via Zoom, itu setiap hari Rabu jam 7 malam. Kemudian info WBI Selasa 14 Februari diadakannya jam 6 sore dengan dress code nuansa pink. Di sini ada pemberkatan nikah saudara Tom Ardi dan saudari Dian Lim tanggal 11 Maret 2023. Ini pemberkatan nikahnya di Hotel Haris Puri Mansion di Productive Room jam 1, dan ada live di IG juga, dan resepsi di Ballroom Haris Puri Mansion Jakarta Barat jam 7 malam. Mari kita dukung dalam doa, semoga persiapannya dan segala sesuatunya lancar hingga hari H. Dan info gereja pelayan kasih Tuhan mengajak kita semua untuk hadir dalam doa pelayanan altar dan latihan di hari Jumat jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang terlibat pelayanan bisa hadir di acara dolar ini. Ibadah pertama juga bisa disaksikan via YouTube. Kemudian ibadah sekolah minggu GBC Antri Kencana sekarang ini diadakan secara onsite setiap hari Minggu jam 10.30 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu bisa mengingatkan pada anak-anaknya untuk setia beribadah. Lain-lain tidak ada, saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Ya, Bapak Ibu, berkenaan dengan family gathering ya Pak, diralat sedikit ya, karena memang awalnya kita akan buat di Sentul dalam pembicaraan. Lalu ketika kaum pria bertemu, mereka bilang kalau satu hari kayaknya kita udah lama nggak ngumpul, rasanya kurang katanya ya. Jadi mereka mengusulkan yaitu untuk menginap ya 1 malam, dan diusulkan tempatnya di Hotel Montana di Kuningan. Begitu ya Pak Pepen juga ya begitu ya, kemarin pembicaranya di Hotel Montana ya. Ya memang perjalanan ke sana kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam ya ke daerah Kuningan di Montana Hotel. Memang tempatnya cukup luas, sejuk ya, dan beberapa pernah nginep di sana. Saya juga pernah menginap di sana bersama dengan pendeta Steve Mardianto. Ya, jadi kemarin mereka bilang kalau boleh disurvei atau ditanya kena biayanya berapa. Ya, kena biayanya berapa. Nanti yuk mari kita sama-sama pikul bersama ya, saling mendukung, saling membantu ya, saling membantu. Nah, disinilah kita belajar memperhatikan saudara-saudara kita yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa bersama-sama. Ya, mungkin family gathering yang kita buat kali ini nggak terlalu banyak. Kita nggak bikin kayak retret, bikin sesi-sesi. Mungkin hanya kita lebih perbanyak bermain bersama, ya, kebersamaan, sehingga semakin kekeluargaan kita ini semakin erat sekali. Kepedulian kita satu sama lain semakin erat. Itu saja, nanti boleh tolong juga dibanding-bandingkan ya, baik itu yang di Sentul maupun yang ada di Kuningan ya, tempat dan biayanya. Cuman saya minta tolong pastikan tanggalnya ya, di book dulu supaya jangan terpakai oleh orang lain. Nanti DP-nya setelah berjalannya waktu nanti ya. Jadi pengalaman ya, kalau kita bolak-balik bikin retret
seringkali juga kita terlambat membuk sehingga tempat dipakai kita cari lagi tempat yang lain. Nah, jadi tolong dibantu supaya bisa acara kita terlaksana dengan baik. Itu saja. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita naikkan pujian. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas puskala. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kembali Tuhan pada akhir ibadah kami. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kami mendapatkan kesempatan yang indah. Kami boleh memuliakan dan mengagungkan Engkau, menyampaikan ucapan syukur kami buat pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini kiranya berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Memang jauh dari sempurna, tapi inilah yang keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman yang kami terima, kami juga mau mengaplikasikannya di dalam keseharian kami hidup. Mampukan kami Tuhan. Tuhan lawat setiap jemaat yang hadir, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya. Engkaulah jawaban dan sumber pertolongan bagi kehidupannya. Tuhan, terus sertai setiap rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah Engkau saja ya Tuhan ada di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Engkau saja yang memegang kendali hidup rumah tangganya, sehingga ketika Engkau terus ada di rumah tangga mereka setiap jemaat, maka disitulah sukacita-Mu juga menjadi bagian dalam kehidupannya. Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Biarlah melalui usaha yang dikerjakannya, maka di situ Tuhan menyatakan berkat, kasih, pertolongannya, sehingga boleh dapat dirasakan bahwa sungguh Engkau tidak pernah meninggalkannya. Yang bekerja, Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan semangat, sehingga dapat melakukan tugas pekerjaannya dengan baik. Anak-anak kami juga ya Tuhan, yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota maupun yang berada di luar negeri, kiranya Tuhan tetap menolong dan menyertainya, mendampingi semua anak-anak kami. Kami rindu Tuhan, kami dapat melihat anak-anak kami menjadi anak yang berhasil di dalam pendidikan, di dalam berkarya, terlebih lagi di dalam mengiring Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati hamba-hambamu yang hari ini melayani pekerjaanmu. Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau berkati jemaat yang telah memberikan monitor bagi gerejamu di tempat ini. Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berkati usahanya. Biarlah apa yang dilakukannya semuanya dapat menyukakan hatimu saja. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan terus sertai bangsa kami. Topang bangsa kami ya Tuhan. Berikan hikmat, kemampuan, serta hati yang bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga dapat mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini dengan bijaksana. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami akan tetap berdiri kokoh, menjadi bangsa yang berhasil. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada yang bepergian, kemanapun sidang jemaatmu pergi, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya, sehingga sukacita-Mu Tuhan tetap ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi menjelang siang ini, pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk dan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan saya persilakan barisan paling belakang untuk keluar terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe, dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.